warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi dengan Ibu Siti Maisarah Harahap. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang tema 7, indahnya keberagaman di negeriku. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Setelah kita berdoa, untuk memupuk rasa cinta kita terhadap tanah air, alangkah baiknya kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Kita sama-sama menyanyi ya anak-anak. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, setelah kita bernyanyi, maka Ibu harapkan anak-anak semua mempersiapkan peralatan sekolahnya ya, seperti alat-alat tulis dan buku, sehingga apa yang kita pelajari dapat kalian tuliskan di dalam buku tersebut agar tidak masuk telinga kanan keluar telinga kiri, tetapi ada yang tertinggal di catatan anak-anak. Setelah itu, kan tadi sudah Ibu jelaskan, kita akan mempelajari tentang tema 7, yaitu indahnya keberagaman di negeriku. Tahu nggak anak-anak apa itu tujuan kita mempelajari ini? Yang pertama itu agar kita mengetahui tentang suku-suku yang ada di Indonesia dan bagaimana cara kita menghargai keberagaman suku-suku tersebut. Untuk itu, mari kita simak penjelasan dari video berikut ini ya. Tahukah kamu, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk karena terdiri atas berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, serta agama yang berbeda-beda. Suku bangsa itu apa sih, Kak? Suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang mengidentifikasi dirinya dengan sesamanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama dengan merujuk kepada ciri khas seperti budaya, bahasa, agama, dan perilaku. Lalu, di negara kita ini ada berapa suku bangsa? Di Indonesia, banyak sekali suku bangsa. Ayo simak penjelasan kakak berikut ini. Persebaran suku bangsa di Indonesia dari Sabang sampai Merauke berjumlah lebih dari 1.300 suku bangsa. Selain beragam, jumlah maupun besaran populasinya, setiap jenis suku bangsa juga bervariasi. Kelompok suku bangsa di Indonesia tersebar di Provinsi Sumatera, Jawa, Bali, NTB, NTT, Papua, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Sedang kelompok suku bangsa terbesar di Indonesia ada di Pulau Jawa. Provinsi Sumatera. Provinsi Sumatera banyak didiami oleh suku Aceh, suku Batak, suku Minang, suku Melayu, dan suku Rejang. Selanjutnya adalah Pulau Jawa. Pulau Jawa merupakan pulau terpadat di Indonesia. Lebih dari 60% populasi penduduk Indonesia ada di Pulau Jawa. Suku-suku yang mendiami Pulau Jawa ada suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, dan suku Madura. Selanjutnya ada Pulau Bali. Suku yang mendiami Pulau Bali ada suku Bali, suku Sasak, suku Sumbawa, dan suku Bima. Lalu di Nusa Tenggara Barat ada suku Bayan, suku Dompu, suku Bima, suku Sasak, dan suku Sumbawa. Lalu di Nusa Tenggara Timur ada suku Ende, suku Tatun, suku Rote, dan suku Manggarai. Provinsi Papua. Papua adalah pulau yang terletak di bagian paling timur Indonesia. Dulunya Papua disebut sebagai Irian Barat atau Irian Jaya. Di sana terdapat banyak sekali suku yang beragam. Contohnya ada suku Huli, suku Asmat, suku Amume, dan suku Muyu.
Nah, setelah kita mendengarkan penjelasannya, maka kita mengetahui tentang suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Di Indonesia ini terdiri dari banyak sekali suku bangsa. Sama seperti di kelas kita kan terdiri dari beberapa suku bangsa. Ada yang berasal dari suku Batak, suku Jawa, suku Melayu, suku Minang, dan suku-suku lainnya. Tetapi meskipun kita berbeda suku, kita saling menghormati sehingga di kelas ini tidak terjadi perkelahian ataupun pertengkaran antara teman sebangku atau teman sekelas. Nah, kalian tahu tidak anak-anak, suku di Indonesia ini kan sangat banyak dan dia itu berasal dari dua, ada yang berasal dari ayahnya atau ibunya. Seperti daerah Batak, suku bangsa itu, suku atau marga itu digariskan oleh ayahnya. Seseorang memiliki suku berasal dari keturunan ayahnya yang disebut dengan patrilinealisme, yaitu berasal dari ayah. Misalnya seorang anak memiliki ayah yang memiliki suku Batak Mandailing yang bermarga Hasibuan, maka anak tersebut akan bermarga Hasibuan. Sedangkan untuk daerah Minangkabau, ketika dia mengambil dari suku orang tua perempuan, yaitu ibunya. Jika ibunya bersuku Kumbang, maka keturunannya akan memiliki suku Kumbang. Seperti itu anak-anak. Jadi banyak sekali suku bangsa yang terdapat di negara kita ini karena kita terdiri dari beberapa pulau. Nah anak-anak, kan kita terdiri dari banyak sekali suku. Nah setelah kita mendengar tentang penjelasan suku-suku bangsa, ada pun cara yang dapat kita lakukan untuk saling menghargai sesama suku bangsa tersebut, yaitu apa anak-anak? Yang pertama, kita tidak boleh saling mengejek. Yang kedua, kita harus menghargai perbedaan yang ada. Yang ketiga, kita harus saling menyayangi. Dan yang keempat, kita harus saling bertoleransi. Nah, selain yang keempat itu, anak-anak bisa dapat menuliskannya di dalam buku kalian ya. Nanti akan Ibu periksa sehingga Ibu mengetahui apakah cara-cara yang sudah kalian lakukan untuk menghormati sesama atau menghargai perbedaan suku bangsa yang ada di antara kita. Nah, anak-anak, setelah kita belajar tentang suku bangsa tersebut, Ibu harap kita bisa saling merangkul dan saling menghargai sebagaimana semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Jadi, meskipun suku bangsa kita berbeda-beda, ada yang Batak tadi kan, Melayu dan lainnya, tapi kita harus merasa kita itu satu, yaitu kita adalah warga negara Indonesia dan kita harus saling rangkul-merangkul. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi anak-anak semua. Lebih dan kurangnya Ibu minta maaf ya, kalian dapat mencari informasi-informasi lainnya dari sumber-sumber yang lain. Sekian, assalamualaikum.